Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah kelima, metode evaluasi kinerja. Jenis evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dari substansinya adalah satu, evaluasi kinerja kuantitatif, dan yang kedua adalah evaluasi kinerja kualitatif. Evaluasi kinerja dari segi proses: satu, evaluasi kinerja dengan observasi langsung, dan yang kedua adalah evaluasi kinerja dengan observasi tidak langsung. Evaluasi kinerja dari segi penilai atau evaluator: satu, evaluasi kinerja subjektif, dan yang kedua adalah evaluasi kinerja objektif. Evaluasi kinerja dari segi sifatnya: yang pertama adalah evaluasi kinerja relatif, dan yang kedua adalah evaluasi kinerja absolut. Evaluasi kinerja menurut orientasi penggunaannya: satu, evaluasi kinerja berorientasi masa lalu. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seseorang karyawan pada masa lalu dengan menilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Hasilnya digunakan untuk menetapkan apakah pelaksanaan pekerjaan karyawan tersebut berlangsung efektif atau tidak, efisien atau tidak, berhasil atau gagal. Evaluasi kinerja berorientasi masa depan. Evaluasi kinerja ini dipergunakan untuk memprediksi kemampuan potensial atau potential ability yang dimiliki seseorang karyawan. Hasilnya dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengembangan karir dalam bekerja di masa depan sesuai dengan potensi masing-masing. Instrumen evaluasi kinerja untuk berorientasi masa lalu: yang pertama adalah daftar cek atau checklist, yang kedua skala nilai atau rating scale, ketiga teknik pilihan kemampuan, keempat teknik kejadian penting accidental teknik, dan yang kelima teknik pencatatan prestasi, keenam teknik skala perilaku kerja terakhir, ketujuh teknik review informasi dari lapangan, kedelapan tes dan observasi pelaksanaan pekerjaan, dan yang kesembilan teknik evaluasi kinerja komparatif. Instrumen evaluasi kinerja berorientasi masa depan. Yang pertama adalah penilaian diri sendiri, self-evaluation. Dan yang kedua penilaian dengan manajemen berorientasi pada tujuan atau manajemen by objective. Dan yang ketiga penilaian psikologis. Dan yang keempat pusat penilaian atau assessment center. Daftar checklist, daftar cek atau checklist. Checklist adalah instrumen evaluasi kinerja berbentuk daftar yang mencantumkan seluruh kegiatan atau aspek-aspek pekerjaan
yang harus dilaksanakan oleh seseorang karyawan di bidangnya. Ini ada contoh formnya untuk diperhatikan. Pada kolom pertama nomor urut pekerjaan, kolom kedua aspek pekerjaan yang dinilai, dan kolom terakhirnya adalah tanda checklistnya. Ini juga contoh form daftar checklist, tetapi aspek pekerjaannya diberikan bobot. Lihat di kolom 2, itu adalah bobot pekerjaan. Skala nilai adalah instrumen teknik evaluasi kinerja berbentuk daftar yang mencantumkan seluruh kegiatan atau aspek-aspek pekerjaan dalam suatu jabatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang karyawan dengan memberikan skala nilai yang menunjukkan kualitas pelaksanaannya. Skala ditetapkan dengan rentang dari yang terburuk atau terendah sampai yang terbaik atau tertinggi mengenai kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan tugasnya. Ini contoh form untuk evaluasi kinerja dengan instrumen skala nilai. Pada kolom 1 adalah nomor urut pekerjaan, kolom 2 adalah aspek atau jenis pekerjaan yang dinilai, dan kolom 3, 4, 5, 6, 7 adalah nilainya yang diskalakan. Sangat baik 5, baik 4, dan seterusnya bergantung skala nilai. Teknik pilihan kemampuan. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dalam aspek apa seseorang karyawan memiliki kemampuan kerja atau kinerja yang terbaik. Aspek yang ditanyakan atau diobservasi dibuat berpasangan, baik yang kedua-duanya positif atau yang satu positif dan yang lain negatif, maupun kedua-duanya negatif. Untuk pasangan yang positif, apabila yang satu dinilai baik, maka pasangannya juga harus dinilai baik dan sebaliknya. Ini adalah contoh form penilaian pilihan kemampuan. Kolom 1 dan 3 adalah item pekerjaan sesuai pilihan yang didasarkan pada kemampuan. Kolom 2 dan 4 adalah kolom untuk penilaian. Teknik kejadian penting atau accidental technique. Teknik ini mencatat pelaksanaan pekerjaan yang ekstrim baik atau sebaliknya ekstrim buruk yang dilakukan oleh seorang karyawan pada saat kejadian dilakukan. Pencatatan dilakukan secara terpisah setiap periode penilaian agar dapat diketahui perkembangannya. Ini adalah contoh form penilaian kejadian penting, dicatat tanggalnya dan kejadiannya untuk setiap orang atau setiap individu yang dinilai. Teknik pencatatan prestasi. Teknik ini tidak banyak bedanya dengan teknik pencatatan kejadian penting. Perbedaannya pada teknik ini yang dicatat secara insidentil terbatas pada prestasi yang diperlihatkan seseorang dalam bekerja. Prestasi yang dicatat adalah yang di atas prestasi rata-rata, khususnya prestasi kerja yang terbaik. Ini contoh penilaian prestasi.
Kolom 1 nomor urut kejadian, kolom kedua adalah tanggal, dan kolom ketiga adalah catatan prestasi. Teknik skala perilaku kerja terakhir. Teknik ini dipergunakan untuk menilai kinerja berdasarkan perilaku kerja yang dapat diamati langsung pada saat penilaian perilaku kerja terakhir dibandingkan dengan standar pekerjaan tanpa memperhatikan perilaku kerja sebelumnya. Ini contoh penilaian perilaku kerja terakhir dari seseorang karyawan dengan jabatan bartender di hotel. Coba diperhatikan, di kolom 1 di atas ada nama karyawan dengan jabatannya. Kolom 1 dan 3 adalah jenis pekerjaan dan hubungannya dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan kolom 2 adalah nilai yang diberikan atas perilaku pekerja tersebut di atas. Dan ini juga sama penilaian kerja terakhir dari seorang pekerja pemasaran. Setelah item pekerjaannya, di bawahnya ada nilai yang berskala 5, 4, 3, 2, 1. Teknik evaluasi kinerja komparatif. Teknik ini mencakup 4 model yang terdiri dari model ranking, model distribusi kelompok nilai, model alokasi nilai, model perbandingan berpasangan. Ini contoh form perbandingan kinerja antar karyawan. Ada 11 orang pekerja dan di ranking terbaik, baik, sampai dengan terburuk. Penilaian diri sendiri atau self-evaluation. Penilaian atau evaluasi diri bermaksud untuk memberikan kesempatan dan membantu karyawan memahami kinerjanya, baik dalam usaha mengembangkan karir maupun untuk meningkatkan kontribusinya dalam melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan di masa depan. Ini adalah contoh form penilaian diri sendiri. Silakan Anda coba untuk menilai diri Anda sendiri. Kalau kolom pertama adalah urutan menggunakan abjad dan kolom keduanya adalah aspek yang dinilai, dan kolom 3, 4, 5, 6, 7 adalah kolom untuk memberikan penilaian. Ini adalah form lanjutan untuk memberikan catatan keterampilan khusus dan keterampilan unik dari masing-masing individu. Manajemen by objective. Penilaian dengan manajemen berorientasi pada tujuan atau manajemen by objective adalah penilaian kinerja. Merupakan pendekatan yang mengacu pada tujuan atau hasil yang tingkat pencapaiannya dapat diukur. Penetapan tujuan dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dan merupakan kesepakatan antara manajer dengan karyawan yang bersangkutan. Ini contoh form manajemen by objective untuk menilai diri sendiri dan mengevaluasi ke masa depan. Tiap-tiap item pekerjaan atau keterampilan diberikan penilaian sekarang dan prediksi yang diharapkan di masa depan.
Penilaian psikologi. Beberapa organisasi atau perusahaan memperkerjakan ahli psikologi seperti psikologi industri, psikologi kepribadian, psikologi diagnostik yang ditugaskan antara lain untuk menilai, menggali bakat dan minat para karyawan dalam bekerja. Penilaian psikologi dilakukan antara lain untuk mengungkapkan potensi yang dimiliki, bukan untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan masa lalu. Assessment Center atau pusat penilaian. Pusat penilaian pada umumnya diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan berskala besar yang memiliki puluhan atau ratusan pekerja atau karyawan yang tidak saja bekerja di perusahaan pusat, tapi juga di cabang-cabangnya. Pusat penilaian adalah unit kerja yang secara melembaga melakukan penilaian dalam arti luas pada karyawan di lingkungan sebuah perusahaan. Demikianlah kuliah kelima untuk mata kuliah evaluasi kinerja. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita seterusnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.